Saya mempunyai keyakinan kuat manakala seseorang baik laki maupun perempuan sudah mempunyai akhlak dan moral yang baik, dia pasti tahu cara berbusana yang terbaik buat dirinya dan lingkungannya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021. Saya kembali mengunjungi ruang pribadi Anda. Sahabat Indonesia, hari ini saya beropini yang sangat ringan, menggelikan tentang bagaimana Majelis Ulama Indonesia peduli dengan BH perempuan atau bra. Ini agak aneh. Awalnya ada postingan dari salah satu akun temansaleh.com yang mengatakan bahwa haram hukumnya perempuan menggunakan BH, terutama pada saat bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Saya menduga keras ini kelompok pengelola akun temansaleh.com ini adalah kelompok kadrun dengan level stadium 10 mungkin. Parah kekadrunannya karena mereka terlalu sibuk mengurusi ruang pribadi perempuan yang sangat privat. Aneh sekali bahwa masih ada kelompok muslim yang terlalu amat sangat mempunyai pikiran yang dangkal dan hanya menggunakan perempuan seolah hanya sebagai objek seksualitas semata. Ini sangat primitif sekali pemikirannya. Saya pribadi tidak yakin agama Islam yang sangat mulia yang saya peluk, saya ikuti itu mengurusi hal-hal yang sangat pribadi. Mengapa kelompok temansaleh.com ini sampai mengurusi bagaimana perempuan harus berpakaian, bahkan busana dalam, BH, buat apa? Dikatakan bahwa BH itu membuat bentuk payudara terlihat jelas katanya, sehingga itu akan menimbulkan unsur seksualitas. Saya heran. Berulang kali saya mengatakan, mengapa kaum lelaki hanya sibuk mengurusi perempuan seolah hanya objek seksualitas semata. Perempuan harus berpakaian begini, berdandan seperti ini, berperilaku seperti ini. Kenapa itu sibuk kita urus? Kenapa kita tidak memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk merdeka atau mandiri bagaimana harus berbusana? Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara kesetaraan gender, apa yang dikatakan oleh temansaleh.com itu super primitif, memalukan. Kenapa kita sibuk mengurusi bagaimana perempuan harus berdandan dan berperilaku? Kenapa kita tidak sibuk memperbaiki otak laki-laki sehingga mindset laki-laki dalam melihat perempuan itu ada unsur respect dan setara. Pada saat seorang laki-laki memandang perempuan dengan kesetaraan dan rasa respect, saya yakin tidak akan terjadi pemikiran-pemikiran yang pornografis seperti itu. Bagi saya, perempuan ini adalah orang yang harus kita muliakan, kita hormati. Bukan hanya sekedar dijadikan objek seksualitas semata.
Sahabat Indonesia, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa seharusnya para ulama, para ustadz, pendakwah agama, atau siapapun yang kita jadikan panutan dalam kehidupan beragama lebih concern mengurusi bagaimana umat Islam ini mempunyai akhlak dan moral yang baik, termasuk perempuan. Saya mempunyai keyakinan kuat manakala seseorang, baik laki maupun perempuan, sudah mempunyai akhlak dan moral yang baik, dia pasti tahu cara berbusana yang terbaik buat dirinya dan lingkungannya. Itu keyakinan saya. Nah, terkait dengan unggahan yang menjadi viral di kelompoknya temansaleh.com ini, akhirnya salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia MUI turun gunung menjelaskan. Sayang sekali, MUI harus turun gunung menjelaskan patut atau tidak patut perempuan pakai bra. Akhirnya memang dibantah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia bahwa tidak pernah ada fatwa tentang perempuan haram ber-BH atau tidak. Saya cukup bahagia mendengar policy atau statement dari salah seorang ketua majelis ulama tersebut. Namun menurut saya kurang makjeleb begitu. Karena menurut saya seharusnya pimpinan Majelis Ulama Indonesia itu meluruskan dan mempersalahkan, bahkan kalau perlu menegur admin atau pengelola akun temansaleh.com. Karena kemungkinan kelompok temansaleh.com ini juga memberikan narasi-narasi yang sangat sempit dan dangkal, sehingga ini adalah citra buruk bagi Islam itu sendiri. Saya dalam hal ini adalah sangat peduli supaya agama Islam yang mulia ini tidak sering diperolok-olok oleh orang karena dari kita sendiri membangun ujaran-ujaran atau narasi yang sangat primitif atau dangkal. Saya mohon kepada Majelis Ulama Indonesia menegur keras, meluruskan mindset dari kelompok-kelompok Islam yang sangat banyak dan masih berpikiran sangat primitif dan radikal menurut saya. Sahabat Indonesia, opini saya jelas. Saya mempunyai sikap yang sangat clean and clear, sangat jelas bahwa yang diperbaiki itu adalah akhlak dan moral manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Sekali lagi saya ulangi, manakala seseorang atau kelompok orang mempunyai akhlak dan moral yang baik, dia pasti tahu bagaimana cara berbusana yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Satu. Yang kedua, janganlah perempuan ini dijadikan objek seksualitas yang harus diatur, harus begini, berdandan begini, berucap begini, berperilaku begini, berpikir begini. Janganlah. Perempuan ini mempunyai peran yang setara dengan manusia yang namanya laki-laki. Sama saja. Berikan kepercayaan, berikan respek kepada perempuan untuk bagaimana dia berdandan dan berperilaku yang sesuai dengan keyakinan dan akidahnya. Yang kedua itu. Yang ketiga, yang paling mendesak, justru saya menyarankan yang diperbaiki itu adalah mindset laki-laki dalam melihat perempuan. Jangan hanya urusan seksual, urusan selangkangan, primitif sekali kalau laki-laki seperti itu. Pada saat saya melihat siapapun lah mempunyai profesi sehebat apapun, gelar berderet sepanjang apapun, sekaya apapun, kalau mindset pemikirannya hanya seksualitas oriented, itu justru mendegradasi intelektualitas seseorang.
Orang yang intelek, elegan tidak hanya berpikir seperti itu. Dan terakhir saya mohon kepada siapapun, marilah kita beragama dengan indah, jangan ribet, ya. Jangan terlalu masuk ke ruang privat. Agama itu ada dua dimensi. Dimensi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita. Dimensi horizontal, bagaimana kita membangun hubungan yang sangat harmonis dengan sesama manusia, baik yang beragama sama maupun beragama yang berbeda. Ini yang dikatakan ukhuwah yang sehat dan mulia di mata Allah. Menurut saya begitu. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan MUI harus turun panggung mengurusin BH. Bagi saya tidak perlu lah harus seperti itu, tapi itu yang terjadi. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya yang sangat ringan. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan perspektif bagi Anda yang mendengarkan opini Rudy. Nah, yang terakhir tetap saya mengajak Anda jangan pernah lupa menggunakan masker, apalagi sedang berinteraksi dengan orang lain, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy S. Kamri.